Oke, di video kali ini kita akan mulai pembahasan tentang hukum Newton ya. Satu sini hukum Newton. Oke. Jadi di fisika itu ada beberapa istilah ya. Yang pertama atau ada dua istilah. Yang pertama ada teori. Teori ya. Yang kedua ada hukum. Ada hukum. Sebetulnya hanya masalah bahasa ya biasanya, karena teori itu biasanya adalah mengacu ke sesuatu yang ada. Kita buat sebuah model, misalnya teori relativitas gitu, teori relativitas khusus. Kita ada sebuah model matematis ya, model yang dinyatakan secara matematika mengenai bagaimana sebuah benda itu bergerak ketika dia mendekati kecepatan cahaya ya. Ketika kita coba buktikan dengan hitungan matematis dan melalui observasi, dia ternyata cocok ya, ternyata datanya cocok dengan model kita, tapi dia belum tentu terjadi di semua kondisi gitu ya. Maka itu kita sebut dengan teori. Jadi teori itu sampai saat ini betul, tapi ketika eksperimen membuktikan ada yang salah, berarti teori itu tidak bisa digunakan lagi gitu ya. Nah, kalau hukum itu adalah lebih dasar ya, lebih fundamental. Hukum itu menyatakan bahwa ada sifat-sifat di alam semesta yang bisa dinyatakan dengan persamaan matematis ya. Dan persamaan matematisnya berlaku untuk semua kondisi gitu. Nah, pada saat ditemukannya hukum Newton, mungkin sekarang kalau mekanika Newton disebutnya teori Newton ya, karena ketika kita lihat dia di kecepatan mendekati kecepatan cahaya. Jadi hukum Newton ini kalau kita amati, ketika speednya mendekati kecepatan cahaya, maka dia tidak berlaku ya, atau gagal menjelaskannya. Juga ketika apa lagi ya, ada nantinya black body radiation, tapi itu kita bahas di lain hari. Jadi mungkin kalau sekarang cocoknya kita teori Newton ya, tapi pada saat dirumuskannya hukum ini sangat-sangat revolusioner sekali di bidang fisika, sehingga kita disebutnya Newton Principles atau hukum Newton gitu ya. Dan ini digunakan untuk mengamati pergerakan berbagai macam objek ya, benda, elektron dari yang paling kecil elektron pada waktu itu, kemudian planet dan lain sebagainya gitu ya. Jadi secara umum ada 3 hukum Newton. Ya, ada 3 hukum Newton. Nantinya hukum Newton ini akan sangat erat kaitannya dengan apa yang kita sebut gaya. Ya. Jadi jangan salah, hukum Newton itu sebetulnya masih membahas tentang bagaimana sebuah benda bergerak, ya. Kalau di kinematika, ya, jadi Pak, kan kita sudah belajar kinematika, kenapa kita harus belajar Newton gitu. Kalau kinematika, pertanyaan yang muncul adalah bagaimana bendanya bergerak ya. Gimana sih bergerak bendanya? Kita cuma amati 3 parameter, ada kecepatan, ada percepatan, ada posisi ya. Cuma 3 itu, ada kecepatan, akselerasi, dan posisi. Itu kita ingin mendeskripsikan secara matematis gimana bendanya bergerak. Kalau hukum Newton itu erat kaitannya nantinya dengan kenapa benda tersebut bergerak ya. Benda tersebut bergerak ke arah sumbu X, kenapa bergeraknya ke arah sumbu X? Kenapa tidak ke sumbu Y? Kenapa tidak ke arah sumbu Z? Ya. Nah, kita ingin meneliti atau menganalisis kenapa bendanya bisa bergerak. Ya, kenapa bendanya punya kecepatan sekian gitu ya. Pokoknya kita berurusan dengan kenapa. Dan tetap nantinya ada pertanyaan bagaimana kalau misalnya ada perubahan di kecepatan. Kenapa bisa timbul akselerasi, itu juga merupakan esensi dari hukum Newton. Nah, parameter yang paling baru dikenal dari hukum Newton itu adalah tentang gaya ya. Tentang gaya. Oke, kita bahas pelan-pelan ya. Kita bahas pelan-pelan. Yang pertama, kita akan bahas tentang hukum Newton 1. Hukum Newton 1. Hukum Newton 1 ya, hukum Newton 1 itu kalau kita tuliskan
di bahasa Inggris secara singkat, atau saya tuliskan di bahasa Indonesia ya. Jika tidak ada gaya, jika tidak ada gaya yang ini saya harus hati-hati bahasanya biar tidak salah hukum fisiknya. Jika tidak ada gaya yang bekerja pada suatu benda, maka kecepatan benda tidak bisa berubah, ya. Garis bawahi tidak bisa, ya, bukan tidak mampu. Bukan tidak berubah, tapi tidak bisa berubah, ya, tidak bisa berubah. Jadi syarat kalau kita ingin mengubah kecepatan sebuah benda, maka kita harus beri gaya, gitu ya, kurang lebih gitu. Atau tidak akan timbul, istilah lainnya tidak akan timbul akselerasi. Nah, ini kita menjawab pertanyaan, kenapa sih bisa ada akselerasi? Kenapa ada sebuah benda yang kecepatannya bisa berubah? Kalau dari pernyataan Newton ini berarti karena adanya gaya. Adanya gaya yang bekerja pada benda tersebut. Sehingga mengubah kecepatan dari bendanya. Oke, saya terangkan sedikit kenapa hukum Newton 1 ini revolusioner ya pada zamannya. Jadi pada waktu itu kalau kita bayangkan sebuah insting ya, kondisi natural dari sebuah benda atau kondisi alami dari sebuah benda itu adalah diam. Ya, kondisi alami dari sebuah benda itu diam, tidak punya kecepatan, tidak bergerak kayak batu gitu atau gunung. Itulah kondisi natural dari semua benda, tidak punya kecepatan, gitu ya. Ketika si Newton Ketika Sir Isaac Newton mendefinisikan hukum Newton 1 ini, maka timbul sebuah pemikiran baru gitu ya. Timbul sebuah pemikiran baru bahwa kondisi natural atau kondisi alami dari sebuah benda, saya ulangi, kondisi sebuah benda itu tidak selalu diam ya kalau lihat hukum Newton 1 ini, tapi bisa dengan kalau kecepatannya konstan. Ya, jadi ketika sebuah benda kecepatannya konstan, tidak ada perubahan, maka itu berarti itu adalah kondisi alamiah dari benda. Jadi kalau benda bergerak dengan kecepatan tertentu dan konstan, ya bendanya akan terus bergerak seperti itu ya. Tidak ada gaya yang mempengaruhi, dari benda tersebut, gitu. Kenapa ini laptop saya? Oke. Tidak ada gaya yang mempengaruhi benda tersebut, sehingga ya kondisi benda tersebut secara natural dia terus bergerak ya. Nah, ini kalau kita bahaskan di matematis, sigma F gitu ya. Sigma F sama dengan 0 ya. Ketika tidak ada gaya, maka tidak ada perubahan. Anda untuk mengerti 0 ini Anda harus lihat hukum Newton 2 nanti ya. Anda harus lihat hukum Newton 2. Ini 0 maksudnya gimana? Apa tidak ada apa yang terjadi gitu ya. Nanti kita lihat di hukum Newton 2 bentuk betulnya ya. Hukum Newton 2. Nah, hukum Newton 2 ini yang merupakan inti dari si hukum Newton. Inti dari hukum Newton itu hukum Newton 2. Sebelum kita masuk hukum Newton 2, ini ada satu istilah yang belum saya jelaskan, ya, gaya. Jadi gaya itu apa sih sebetulnya? Dari yang kita tahu di pernyataan Newton ini adalah gaya itu dia menimbulkan akselerasi ya, atau perubahan kecepatan. Akselerasi. Jadi kalau nggak ada gaya, nggak ada akselerasi. Oke. Berarti
berarti kita definisikan gaya ya. Kalau dalam bahasa Indonesianya gaya, gaya itu adalah berapa banyak ya, kalau saya kasarnya berapa banyak akselerasi, berapa besar ya, bukan berapa banyak. Akselerasi bukan banyak tapi besar ya. Berapa besar akselerasi yang bisa diberikan pada sebuah benda. Ya, berapa banyak akselerasi yang bisa diberikan pada sebuah benda. Ya, kalau kita bicara benda berarti kita harus tahu sifat bendanya itu apa. Biasanya apa ya yang kita inginkan, yang kita ingat dari benda, yang paling sifat mendasar dari benda, semua benda punya sifat mendasar atau sifat intrinsik atau karakteristik tertentu, itu biasanya kita nyatakan dengan massa. Ya. Kenapa sih Pak massa? Ya benda bisa punya panjang, bisa punya lebar, bisa punya tinggi, atau bisa punya panjang saja. Kita kan besaran dasar itu kan ada 3 ya. Ada banyak ya. Ada 7 waktu awal kita tahu. Ada panjang, ada massa, ada waktu. Salah tiga-tiganya, salah tiganya ya. Salah tiganya ada panjang, massa, waktu. Kalau kita nyatakan dalam waktu itu kan tidak berkaitan dengan benda ya. Kadang-kadang waktu itu dia sebuah entitas atau sebuah dimensi sendiri. Panjang itu tidak selalu seragam ya. Panjang dari sumbu, misalnya kalau kita bicara koordinat kartesian, panjang itu dari sumbu mana? Panjang di sumbu X, panjang di sumbu Y, panjang di sumbu Z. Jadi kalau kita ingin mendefinisikan benda itu dari panjang, itu nanti banyak variasi ya, banyak variasinya. Tapi kalau kita definisikan benda tersebut dari massa, massa itu kan cuma satu ya. Kalau panjang itu kita butuh vektor ya. Panjangnya ke arah sini, panjangnya ke arah X, ke arah Y, ke arah Z. Tapi kalau massa ya cuma satu. Massa itu cuma besaran saja gitu. Besaran tidak ada dimensi X, Y, Z ya. Kalau massa ya massa saja gitu. Jadi paling simpel kita definisikan sebuah objek itu dari massa gitu ya. Misalnya kita ingin memberikan akselerasi, 1 meter akselerasi. Kita ingin kasih akselerasi paling sedikit gitu ya, 1 meter per sekon kuadrat gitu ya. Kita ingin memberikan akselerasi 1 meter per sekon kuadrat ke sebuah benda bermassa 1 kilogram. Ya. Maka ini kita bisa definisikan sebagai gaya gitu ya. Berarti gaya yang kita berikan pada benda tersebut adalah 1 kilogram meter per sekon kuadrat, kita kalikan ya. Gaya dan massanya kita kalikan. Jadi kita dapat 1 kilogram meter per sekon kuadrat, atau ini 1 Newton. Jadi 1 Newton itu 1 kilogram meter per sekon kuadrat. Jadi gaya 1 Newton itu adalah gaya yang saya berikan ketika saya ingin memberikan percepatan atau akselerasi 1 meter per sekon kuadrat terhadap sebuah benda bermassa 1 kilogram. Gitu ya. Saya tahu dari mana itu gayanya 1 Newton ya. Kalau ada benda 1 kilogram saya dorong misalnya, terus bendanya jadi punya percepatan 1 meter per sekon kuadrat. Kalau bendanya jadi punya percepatan 5 meter per sekon kuadrat, berarti gaya yang saya berikan 5 Newton gitu ya. Karena benda 1 kilo percepatannya atau akselerasinya jadi 5 meter per sekon gitu ya. Per sekon kuadrat, sorry. Nah, ini nantinya jadi dasar dari hukum Newton kedua ya, akan kita bahas ya. Nah, gaya itu karena dia urusannya sama akselerasi, yang dimana akselerasi ini vektor gitu ya. Kan ini berarti ini skalar.
Skalar kali vektor berarti hasilnya harus vektor. Ya, ingat di pelajaran vektor kemarin kalau ada vektor dikali skalar hasilnya pasti vektor. Maka gaya ini juga vektor. Maka kita lambangkan dengan F ya. F dikasih tanda vektor. Berarti ini gaya atau karena biar gampang bahasa Inggrisnya sesuai simbolnya adalah force. Ya, force. Gitu. Nanti karena dia vektor, maka si vektor ini ada penjumlahan vektor, pengurangan vektor dan lain sebagainya, gitu ya. Ada vektor resultan dan lain sebagainya. Oke, sekarang kita tadi masuk ke hukum Newton kedua. Hukum Newton kedua. Hukum Newton kedua, kalau saya tuliskan adalah gaya total pada sebuah benda kurang lebih sama dengan produk dari massa benda dikali akselerasinya. Oke. Di bukunya mungkin bahasanya sedikit lain ya, tapi kurang lebih simbolnya gini. Jadi gaya total di sebuah benda sama dengan produk kalau di bahasa matematik itu hasil dari operasi antara dua variabel gitu ya. Bisa perkalian, bisa penjumlahan dan lain sebagainya. Tapi di sini kita tuliskan produk dari massa dikali akselerasi. Jadi kita sudah tahu bahwa itu adalah perkalian gitu ya. Kalau kita tuliskan kurang lebih adalah F ya, F total atau F net ya. Kita bisa F net atau F total itu adalah M kali A sesuai rumus yang kita dapatkan tadi. F net M kali A. Nah, ini sebetulnya inti dari hukum Newton adalah ini ya. Nah, ketika si F net-nya atau sigma F ya, ini sigma F bisa ditulis juga F net. F net-nya 0 berarti tidak ada percepatan. Percepatannya juga 0. Maka 0 dikali M, masa berapapun pasti 0. Maka tidak ada gaya gitu ya. Jadi intinya kalau tidak kita lihat, kalau kita nggak bisa lihat gaya mungkin ya, tapi kita bisa lihat percepatan yang terjadi. Kalau percepatannya ada, berarti ada gaya total yang mempengaruhi benda tersebut. Tapi kalau tidak ada perubahan percepatan atau tidak ada perubahan kecepatan, akselerasinya 0, maka tidak ada gaya yang timbul atau tidak ada gaya yang dilakukan ke objek atau gaya yang bekerja pada objek itu saling menghilangkan gitu karena dia bentuknya vektor. Oke, karena dia vektor maka ini juga kita bisa pecah ya, kita bisa pecah menjadi komponen ya. Misalnya gaya di arah X, gaya di arah Y dan gaya di arah Z ya karena dia vektor. Ini M dikalikan AX gitu ya, misalnya M kali AY, M kali AZ. Nantinya kita bisa cari total gayanya itu kita jumlahkan atau kita operasikan lagi gitu ya. Oke, kemudian di sini ada hukum Newton 3. Ya, hukum Newton 3. Hukum Newton 3. Hukum Newton 3 itu kurang lebih gini. Ketika dua benda berinteraksi, ketika ada dua benda berinteraksi, maka
gaya, ya kita masih bicara gaya yang dihasilkan dari kedua benda terhadap satu sama lain, terhadap satu sama lain, besarnya sama, dan berkebalikan arah. Oke, dulu di tingkat lebih atau di jenjang pendidikan sebelumnya kita mungkin kenalnya hukum Newton 3 aksi sama dengan reaksi gitu ya. Itu secara bahasa nggak salah ya. Kalau misalnya ada dua ini karena hukum Newton 3 ini nanti jadi dasar dari persamaan gravitasi, kemudian persamaan hukum Coulomb gitu ya, interaksi antara dua muatan itu juga mirip-mirip dengan gaya sebetulnya karena memang gaya ya, gaya Coulomb. Nah, tapi kalau kita bicara aksi sama dengan reaksi itu kita akan kehilangan sense dari vektornya gitu ya. Nah, di pernyataan yang ini kita garis bawahi besarnya sama dan berkebalikan arah. Jadi kalau misalnya ada dua benda A dan B, ini A, ini B. Kalau tidak ada benda lain yang berinteraksi dengan mereka, mereka cuma berinteraksi berdua saja, maka gaya dari A, FA, gitu ya, itu akan sama dengan gaya dari B untuk besarnya, ya. Tapi arahnya akan berkebalikan. Ya, jadi gaya B ke sini, berarti kalau kebalikannya itu adalah gaya A, gitu ya. Jadi ada sense dari ada apa istilahnya? Ada kita dapat feeling dari vektornya itu karena kita tahu ada kebalikan arah gitu ya. Jadi besarnya sama tapi arahnya berkebalikan. Nah itu kalau Anda sudah ngerti itu, Anda mau bilang ini ada untuk setiap F aksi ada F reaksi juga tidak masalah, tapi Anda harus paham bahwa gaya ini adalah vektor gitu ya. Gaya adalah vektor. Oke, mungkin ini sebagai pembuka dulu untuk hukum Newton. Jadi ada 3 konsep yang harus Anda pahami. Yang pertama bahwa kondisi normal atau natural state dari sebuah benda itu dia bisa diam atau bisa kecepatan konstan. Yang penting tidak ada akselerasi, gitu ya. Kalau tidak ada akselerasi berarti benda tersebut tidak ada gaya total yang bekerja pada benda tersebut atau gaya total yang bekerja itu saling menghilangkan, ya. Itu seperti simpel tapi nanti kita lihat aplikasinya akan sangat memudahkan kita dalam menganalisis gerakan dari berbagai macam sistem atau benda ya. Hukum Newton 2 itu inti dari hukum Newton bahwa gaya, itu pendefinisian gaya atau gaya total adalah bisa diamati dari perkalian antara massa dan akselerasinya. Jadi kita lihat apakah ada akselerasi, kalau ada berarti kita bisa hitung gaya total yang diterima benda berapa gitu ya. Dan itu karena gaya itu vektor, maka kita bisa pecah jadi komponen nanti penghitungannya. Oke, kita akan lihat di minggu depan nanti gimana kita menghitung gaya-gaya apa saja yang bisa kita hitung. Dan biasanya kita definisikan ketika kita menganalisis gerakan benda. Gitu ya. Kemudian ada hukum Newton 3, ketika dua benda berinteraksi, ya kalau kita tinjau sebuah sistem dari misalnya ada sistem dari banyak benda ya, A, B, C, D, E. Tapi kalau kita amati interaksi antara benda A dan benda B, maka gaya yang dihasilkan dari benda A itu akan sama dengan gaya yang dihasilkan dari benda B terhadap benda A, gitu ya. Jadi gaya besarnya akan sama, cuma arahnya berkebalikan. Itu nanti kita lihat penerapannya seperti apa ya. Ini kita baru bahas teori konsepnya saja sampai sini. Nanti di video berikutnya atau di pelajaran berikutnya kita akan bahas contoh aplikasi dari gaya-gaya tersebut. Terima kasih. Sampai jumpa lagi di video selanjutnya.